Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait konsep persamaan kuadrat. Ya, yang seperti apa konsep persamaan kuadrat itu? Ya, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Ya, jadi nanti akan ada persamaan yang tentunya ada tanda sama dengan di sana. Kemudian akan ada variabel, di mana variabelnya itu yang paling tinggi dengan pangkat 2. Bentuk umumnya sebagai berikut. Ini bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Jadi di persamaan kuadrat ini persamaan sebelah kiri itu harus sama dengan 0. Nah, A, B, dan C itu nanti adalah suatu bilangan ya, suatu bilangan. Dan di sana sudah terlihat ada X-nya itu yang punya pangkat 2, itu ya ciri khas dari persamaan kuadrat. Ini bagian-bagiannya di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena kalau A-nya sama dengan 0 tidak ada persamaan kuadrat, karena X yang bersebelahan dengan B itu tidak punya pangkatnya 1. Jadi A-nya tidak boleh 0. Sementara A, B, dan C itu elemen bilangan real ya. Jadi boleh bilangannya itu negatif, positif, pecahan, bagaimana soal yang diberikan. Nah, A itu adalah koefisien untuk variabel X kuadrat. Artinya dia adalah suatu bilangan yang selalu berdampingan dengan X kuadrat. Kemudian B itu adalah koefisien untuk variabel X. Jadi B itu adalah bilangan yang selalu berdampingan dengan X. Sementara X kuadrat ini adalah variabel untuk koefisien A. Dan X itu variabel untuk koefisien B. Sementara C itu adalah konstanta. Jadi konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak berdampingan dengan huruf. Ya, tidak punya pasangan lah, bisa dibilang seperti itu. Contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari masing-masing persamaan kuadrat berikut ini. Nah, ini ada beberapa persamaan kuadrat. Yang pertama ada X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada 2X kuadrat kurang 5X tambah 10 sama dengan 0. Yang ketiga ada X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Dan yang keempat X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Dan yang terakhir negatif 4X kuadrat kurang X tambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini arahannya kita harus menentukan nilai A, B, dan C ya, seperti di bentuk umum tadi. Berarti di sini kita menentukan angka-angka mana angka yang menjadi A, angka menjadi B, dan angka yang menjadi C. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, A-nya sama dengan 1 ya di sini. Jadi kalau di sini dituliskannya hanya X kuadrat saja, ini berarti ada angka 1 di sini. Kemudian B-nya sama dengan 5. Nah, di sini 5 karena 5-nya positif, ditulis 5 saja. Dan C-nya konstantanya itu 4. Ini. Kemudian yang kedua, A-nya itu 2. Ini ada angka 2 di depan X kuadrat. Kemudian B-nya negatif 5. Dan C-nya 10. Nah, ini di sini B-nya kenapa negatif ya? Karena dari soalnya saja B-nya ini tandanya negatif ya. Jadi harus dibawa tanda negatif ini. Yang ketiga, nah ini sama seperti yang pertama, di mana A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu negatif 5, dan C-nya 6. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat sedikit berbeda dengan contoh yang lain. A-nya ini 1 untuk variabel X kuadrat. Nah, di sini tidak ada variabel X ya. Kalau tidak ada variabel X berarti B-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi tidak usah dituliskan. Kalau jadi tidak usah dituliskan 0X. Ya, kalau 0 ya tidak usah ditulis. Begini saja langsung. Dan yang terakhir C-nya itu negatif. Ini negatif 9. Ya, jadi A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya negatif 9. Kemudian soal yang terakhir, A-nya negatif 4, B-nya, nah ini juga sama, B-nya karena ditulis X saja berarti negatif 1 karena tanda negatif, dan di sini ada angka 1, dan C-nya 10. Nah,
Itu tadi terkait konsep persamaan kuadrat ya, dimana yang barusan saya jelaskan hanya menentukan nilai A, B, dan C dari masing-masing elemen persamaan kuadrat. Nah, di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau menentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat yang diberikan. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang bisa saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.